Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bertemu kembali dengan saya Maksudni Hussein dalam acara Tafsir Ramadan. Acara ini terselenggara berkat dukungan Basnas Provinsi Banten, Anak Behiti Salon, PT Chandra Asri, dan Bank BPRS Cilegon. Sobat Kabar Banten, Tausiah Ramadan kali ini sangat istimewa karena berada pada ujung Ramadan 1445 Hijriah. Di ujung Ramadan ini umat Islam pasti merasakan detik-detik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui, Idul Fitri dikenal juga sebagai hari kemenangan, di mana umat Islam akan merasakan kebahagiaan setelah sebulan berpuasa. Telah hadir di studio Kabar Banten narasumber dari Basnas Provinsi Banten, yaitu Kiai Haji Zainal Abidin Sujai LC sebagai Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kiai? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini sudah di ujung Ramadan, dan masyarakat sudah bersiap-siap ini untuk menyambut hari kemenangan, itu hari Idul Fitri. Sobat Kabar Banten, Tausiah Ramadan ini bisa disaksikan di channel YouTube Kabar Banten, kemudian juga Instagram Kabar Banten dan TikTok. Pak Kiai, kita mulai saja Tausiah Ramadan pada kali ini. Langsung silakan Pak Kiai menyampaikan sekitar 5 menit untuk menyampaikan tema yang kita angkat pada hari ini adalah meraih kemenangan di hari Idul Fitri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak terasa kita sudah hampir di penghujung bulan Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, menerima semua ibadah puasa kita, dan juga menerima segala insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan terutama pada bulan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita, pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Pak Seni, kami telah diundang ke tempat ini, yaitu dalam rangka sedikit memberikan pencerahan tentang Idul Fitri ataupun apa yang disebut dengan kemenangan. Dan sudah barang tentu kita sebagai seorang Muslim, pertama kita betul-betul harus bersyukur pada Allah karena kita masih panjangkan umur. Wallahu a'lam, kita besok, tahun besok atau tahun lusa kita masih bisa menyapa pemirsa, masih bisa berikan umur oleh Allah sehingga bisa melaksanakan puasa. Tapi setidaknya hari ini alhamdulillah kita sudah hampir sampai di penghujung Ramadan, sehingga mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan dalam peribadatan ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang penting bahwa puasa itu puasa Ramadan itu disebutkan dalam firman Allah bahwa dikatakan ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi secara eksplisit bahwa sebenarnya ibadah puasa kita itu di samping memang sebagai sebuah rukun, salah satu rukun yang ada dalam Islam, tapi itu diwajibkan dalam rangka memaintenance ketakwaan kita, memelihara ketakwaan kita. Sebab ketakwaan itu memang harus menjadi sebagai satu perilaku dalam kehidupan seorang Muslim. Tapi kemudian dengan mengingat kemanusiaan itu sendiri kadang-kadang memang ada lupa dan sebagainya, maka dia perlu selalu diulang-ulang
untuk bagaimana memperbaharui nilai ketakwaan, untuk bagaimana ngecas lah, kalau istilah baterai begitu, ngecas iman kita dengan berbagai instrumen peribadatan yang tadi itu tidak lain dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan. Nah, ketika berbicara tentang takwa, ini kalau kita melihat pada surat Al-Imran juga yang bunyinya atau yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi dalam ayat ini kita, karena memang manusia itu poin yang paling penting di sisi Allah adalah ketakwaan, sebagaimana dalam firman yang lain dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Nah, apa saja sih ketakwaan itu? Nah, dalam hubungan dengan bulan Ramadan ini memang kalau saya melihat ada korelasi dengan ayat yang saya sebutkan tadi, yaitu wasari'u, bercepat-cepatlah kamu sekalian untuk mendapatkan ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, yang dimana kalau pahalanya daripada ampun itu surga yang luasnya melebihi langit dan melebihi bumi, yang itu diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Siapa takwa? Ayat berikutnya disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang yang pertama kriterianya adalah orang yang memberikan infak, sedekah, ya, termasuk zakat gitu di dalamnya. Kemudian baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Nah, ketika berbicara infak itu satu model takwa yang dibangun dalam rangka terjalinnya harmonisasi interaksi sosial. Karena tadi infak yang diberikan kepada manusia. Nah, sementara wal kadhiminal ghaidh itu dalam maintenance hati kita untuk meredam kemarahan. Untuk meredam egoisme, meredam nafsu yang yang akan berakibat ketidakbaikan. Kemudian yang ketiga wal afina 'anil nas, yaitu ketakwaan itu diekspresikan dalam itu untuk saling memaafkan antara sesama manusia. Dan inilah yang satu misalnya tadi infak, kemudian mengendalikan kemarahan, dan yang ketiga memaafkan antara sesama manusia. Itu salah satu disebut dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah sisi-sisi kebaikan bagi seseorang dalam membangun akhlak atau perilakunya, yang itu merupakan ekspresi daripada ketakwaan. Nah, dengan demikian maka sebenarnya takwa itu lebih kepada termasuk puasa. Puasa itu kan salah satu hikmahnya menahan hawa nafsu juga. Ya. Kemudian ada solidaritas sosial, karena ada rasa kelaparan, kita ingat yang fakir miskin. Maka mestinya muncul berinisiatif untuk infak. Jadi tadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra begitu. Nah, yang ketiga sudah barang tentu ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam kaitan dengan puasa yang kita laksanakan, terutama dalam kaitan dengan infak tadi itu, jadi di puasa itu ada yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah, ya. Ya. Jadi zakat itu sebenarnya ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Hanya ada kesalahpahaman, karena zakat fitrah itu dikeluarkan bulan Ramadan, zakat yang lainnya pun dikeluarkan bulan Ramadan. Berbarengan. Jadi. Berbarengan. Padahal zakat mal itu tidak harus bulan Ramadan. Kenapa? Karena zakat mal yang itu berdimensikan sosial ke masyarakat dengan berbagai sektor kehidupan, itu perlu adanya kontinuitas. Jadi tidak hanya musiman. Sehingga makanya dalam kaitan dengan zakat, saya sedikit menyinggung zakat, bahwa zakat itu ditentukan bukan oleh bulan Ramadannya, tapi oleh dua hal. Yang pertama nisab, yaitu batas minimal kekayaan yang harus dizakati. Yang kedua haul, yaitu waktu kepemilikan.
Waktu kepemilikan ada 1 tahun sifatnya, kalau pertanian waktu panen. Nah, sementara zakat fitrah itu memang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Sebab dikatakan itu tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Jadi dua filosofis yang diambil dari zakat fitrah itu dimensi pensucian bagi orang yang berpuasa. Ya, sebab bisa jadi puasa kita ini secara normatif sah, karena kita tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Tapi secara substantif, misalnya karena kita masih biasa menggibah, biasa ya kadang-kadang kongkok-kongkok walaupun malam sahur misalnya begitu. Tapi kan itu dalam masa bulan puasa gitu. Nah, itu dikatakan tuhratan shaim. Jadi menyucikan bagi yang puasa, atau itu tu'matan lil fuqara wal masakin, juga memberikan makan kepada, artinya ada rasa solidaritas. Sebab kenapa? Idul Fitri itu ekspresi kegembiraan. Jadi ekspresi kegembiraan bagi umat Islam. Bahkan Rasulullah juga pada suatu saat membiarkan anak-anak ada semacam mengekspresikan kegembiraan di halaman-halaman masjid dalam rangka menyambut Idul Fitri ini. Nah, jadi fitrah itu wajib bagi setiap orang Muslim untuk dikeluarkan. Kapan dikeluarkannya? Yaitu sampai khatib naik mimbar. Ya, jadi kalau misalnya pagi-pagi begini, pagi kita Idul Fitri, maka subuh itu masih bisa mengeluarkan zakat fitrah sampai kepada khatib naik mimbar. Nah, kemudian jumlahnya berapa atau besaran zakat fitrah itu, kami di Basnas juga sudah mengeluarkan keputusan dengan mengambil konsultasi dengan Dinas Perdagangan, kemudian Bulog dan sebagainya. Maka kalau untuk daerah Serang atau Banten Barat itu di angka 40.000. Nah, sementara untuk Banten Timur, Tangerang Raya dan Cilegon itu 45 sampai 50.000. Nah, ini batas harga kalau zakat fitrah itu diuangkan. Maka oleh karena itu sudah barang tentu karena zakat fitrah ini tadi ada dua hal yang bersifat filosofis untuk bagaimana mensucikan orang yang berpuasa dan juga bagaimana untuk memberikan katakanlah kegembiraan bagi fakir miskin. Kita berharap bahwa seluruh umat Islam untuk betul-betul bisa menyalurkan zakat fitrahnya kepada yang para mustahik yang memang sesuai dengan ketentuan agama itu sendiri. Gitu. Sobat Kabar Banten, tadi sudah disampaikan beberapa poin-poin penting bagaimana kita sebagai umat Islam menyambut hari Raya Idul Fitri dengan terlebih dahulu menyempurnakan ibadah puasa kita dengan membayar zakat fitrah. Sobat Kabar Banten, selanjutnya mari kita perdalam ini, ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan di Pak Kiai ya, berkenaan dengan terutama fenomena sosial dan keagamaan di kita ini ya. Memang menjelang akhir-akhir Ramadan ini masyarakat sudah sangat kontras gitu ya. Memang ini sesuatu yang hampir tiap tahun terjadi. Misalkan bisa terlihat keramaian itu berpindah kan ya Pak Kiai. Betul. Jadi kalau awal-awal Ramadan itu keramaian itu penuh di masjid taklim dan sebagainya. Namun di akhir Ramadan ini sudah beralih ke pasar, ke mall gitu, sehingga kemudian munculkan ada kritik lah bahwa paradoks. Tapi memang begitulah bahwa umat Islam di Indonesia dan kita memang masih harus terus meningkatkan kualitasnya ya, karena masih banyak umat Islam kita yang masih memahami ibadah itu ya masih sekedarnya dan sebagainya. Namun itu juga harus patut kita syukuri bagi ya bahwa masih banyak juga umat Islam kita yang masih taat dengan menjalankan ibadah puasa. Bagaimana pandangan PKI terhadap fenomena sosial seperti ini? Pertama, dalam konteks Idul Fitri itu sendiri, memang Id itu asalnya kembali. Maknanya. Ada ya'udu jadi idan, kemudian fitrah itu kesucian sebenarnya. Jadi bahkan dalam sebuah hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap
orang anak dilahirkan itu hakikatnya dilahirkan dalam keadaan suci. Hanya tanpa noda, tanpa dosa begitu. Nah, karena manusia yang dilahirkan tadi itu asalnya suci dan kemudian perjalanan hidupnya bisa terjadi ada sebuah perubahan perilaku, pengaruh lingkungan dan sebagainya sehingga membentuk suatu sikap-sikap tertentu yang dianggap kemudian bertentangan, ada pertentangan dengan apa namanya ketentuan-ketentuan keagamaan, maka Allah memberikan instrumen-instrumen dalam konteks peribadatan normatif. Misalnya sholat keseharian kita menjadi wajib, puasa setahun sekali menjadi wajib, kemudian zakat dalam konteks ekonomi, infak sedekah juga menjadi wajib, haji begitu juga, dan yang apa namanya kalau syahadat ya sudah barang tentu merupakan satu ya apa namanya syarat utama dalam keislaman kita. Nah, rukun-rukun Islam tadi itu sebenarnya untuk menjaga manusia bagi seorang muslim sudah barang tentu yang secara lahir dia dilahirkan dalam keadaan suci dan kemudian kena interaksi kehidupan saling mempengaruhi antara satu dengan lain, bisa mempengaruhi terhadap sikap, sifat dan perilaku, maka kemudian ada yang disebut dengan Idul Fitri ini karena adanya puasa. Puasa itu kan mencoba untuk membersihkan diri. Kemudian karena adanya berzakat, baik itu zakat fitrah atau dan kemudian kita melakukan membaca Al-Quran, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itu kalau itu sampai bisa mempengaruhi terhadap bagaimana tadi nilai kekurangan pada kita dengan dihapus oleh ibadah-ibadah kita, maka kemudian kita bisa menjadi kembali kepada kesucian. Fitrah. Karena dikatakan dalam puasa itu bahwa awalnya rahmat, yang keduanya maghfirah, yang ketiganya itqun minan nar. Nah, artinya itqun minan nar itu adalah pembebasan dari api neraka yang dalam konteks visualisasi itu sudah tidak ada lagi dosa dan noda ya? Gitu. Itu artinya satu output yang dihasilkan dari pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadan yang di ujungnya itu diharapkan adanya kembali diri kita kepada fitrah. Kembali diri kita kepada kesucian. Nah, persoalan fenomena yang muncul memang pertama sebenarnya ingin saya sampaikan begini. Tidak ada dikotomis ya antara urusan ibadah dalam konteks ekonomi dengan ibadah dalam konteks mahdoh langsung. Memang kita juga tidak boleh terjebak pemikiran bahwa lamun bulan puasa mesti di masjid BKB, kira-kira begitu, atau tidak harus usaha gitu. Tidak juga seperti itu. Hanya memang penempatan waktu-waktu ketika kita melaksanakan peribadatan yang bersifat mahdoh itu betul-betul artinya mendapat sokongan dari masyarakat luas kesemarakannya. Dari sisi ekonomi memang pada saatnya silahkan saja. Karena itu memang kebutuhan interaksi modal, interaksi keuntungan, interaksi apa namanya tukar menukar barang dan sebagainya, yang itu juga memang diperlukan. Hanya biasanya tadi itu, kalau istilah di kita itu safnya apa namanya sholat taraweh, makin pertama makin ke depan, yang kedua ngabuntut berit. Tahu ngabuntut berit kan tikus itu buntutnya kan dari gede terus cuma gitu. Nah itu yang itu. Jadi dari sisi terhadap aktivitas ekonomi sebenarnya tidak perlu ada dikotomis. Kita harus tetap mensupport. Tapi dari sisi konteks kewajiban kita peribadatan, yang mau digeser lah, misalnya waktu taraweh mah ya ada sepi lah di malnya, atau kalau waktu siang mau ya silahkan kan begitu. Jadi ini sebenarnya memang yang patut menjadi perhatian kita dan sudah barang tentu secara publik dalam konteks kemasyarakatan ini memang tugas kita semua untuk saling mengingatkan. Tapi bahwa ke depan tentang bagaimana perkembangan kehidupan manusia itu kan ada di tangan orang-orang tua. Sehingga sejatinya orang tua memberikan pelajaran bagi anak-anaknya untuk bagaimana memberikan pendidikan, pengarahan bahwa di bulan Ramadan ini
porsi tentang peribadatan itu memang harus menjadi lebih intens. Karena di sana ada rangsangan pahala, ada rangsangan kelipatan-kelipatan, pengampunan dan sebagainya. Dan yang lebih terakhir, yang lebih penting yang kita komunikasikan, bahwa memang di akhir 10 akhir Ramadan itu ada sebuah pesan di mana kita oleh Rasulullah untuk mengencangkan sarung kita. Makin meningkatkan ibadah kita. Jadi mengencangkan itu untuk lebih terfokus kepada peribadatan. Kenapa? Karena di sana ada satu janji daripada Allah, apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu artinya satu malam yang sudah ditentukan oleh Allah sedemikian rupa, yang apabila kita kemudian melaksanakan peribadatan dengan intent yang cukup tinggi, dengan kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah Allah akan berikan segala kemudahan dan segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebutkan, dan Lailatul Qadar itu dikatakan khairun min alfi syahr, lebih utama, baik, lebih mulia, lebih bagus daripada hitungan 10 bulan, 1000 bulan. Kalau kita hitung misalnya 1000 bulan itu berapa tahun sih? 85 atau 86 tahun mungkin gitu ya. Nah artinya kalau manusia sampai kepada umur 85 atau 86 tahun, itu sebenarnya sudah hampir final. Iya, sudah satu kondisi di mana itu dia sudah mengalami atau mendapatkan berbagai anugerah kebaikan daripada Allah dengan adanya Lailatul Qadar itu berarti seumur hidup. Nah, hanya saja kadang-kadang orang sekarang terlalu suka berpikir rasio ataupun dianggap seolah ini mitos, dongeng dan sebagainya. Maka sebenarnya bagi seorang muslim, keyakinan terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah, walaupun dia tidak masuk kepada akalnya, maka wajib bagi dia untuk mengikuti apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perkembangan intelektual itu bisa evolutif. Artinya sesuai dengan pergaulan, dengan lingkungan, dengan pembelajaran dan sebagainya. Sementara keyakinan itu harus mutlak, harus bulat. Ketika kita mendeklar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya secara penuh dengan melepaskan segala-galanya, kita menyerahkan tentang ketuhanan, dimensi ketuhanan itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak perlu lagi berpikir tentang kalau sudah nasnya qat'i, hadisnya benar, tidak boleh berpikir ada keraguan. Apakah ini halusinasi, apakah ilusi, apakah hanya sekedar bayang-bayang, tapi itu adalah yakinkan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Sobat Kabar Banten, masih banyak hal-hal yang menarik lainnya yang perlu kita gali dari Pak Kiai Zainal. Namun untuk sementara kita jeda dulu untuk tayangan iklan. Sobat Kabar Banten, kembali lagi pada acara Tausiah Ramadan, edisi khusus menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Masih bersama narasumber Pak Kiai Haji Zainal Abidin Sujai, Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Banten. Tema yang diangkat pada Tausiah Ramadan kali ini itu meraih kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Pak Kiai, tadi sudah dijelaskan berkenaan dengan ibadah-ibadah dalam rangka kesempurnaan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Termasuk juga fenomena sosial tadi memang harus menempatkan pada proporsi yang benar, ya, artinya bahwa memang ibadah ekonomi kita tetap berjalan. Nah, dalam kaitan dengan Hari Idul Fitri dikaitkan dengan konteks sekarang nih Pak Kiai. Saya baca komen-komen di media sosial di dunia maya ini. Bagus sih sebenarnya, ada beberapa kritik yang mungkin bagi kalangan kita juga kalangan agamawan juga ya perlu kita renungkan. Di kalangan netizen itu banyak merasakan bahwa bahwa Hari Idul Fitri itu sekarang itu sudah sangat jauh sebagaimana Hari Raya Idul Fitri tahun 90-an, 80-an yang kerasanya mereka ngena banget gitu ya. Jadi sekarang itu keluhan mereka itu hari raya sekarang kok
Ada kesan yang kesannya. Ketika misalkan sekarang silaturahim itu diganti dengan teknologi digital dan sebagainya. Betul. Ini yang kemudian ada rasa yang berbeda ya bagi mereka. Ini saya menangkap dari beberapa perbincangan di media sosial ini. Bagaimana makna Idul Fitri sebetulnya supaya misalkan sebagaimana yang diharapkan bahwa Idul Fitri benar-benar menjadi hari kemenangan yang semua umat Islam itu merasa bahagia ya, baik orang kaya, orang miskin dan sebagainya harus merasakan berbahagia. Betul. Tapi ketika ada kehampaan itu apa sebenarnya yang menjadi faktor sehingga misalkan ada beberapa netizen yang mengungkap keluhan seperti itu? Bagus pertanyaan ini karena ini persoalan menyangkut fenomena budaya juga. Jadi kalau kita pendekatannya lewat budaya bahwa dan apa yang mempengaruhi terhadap perubahan sebuah budaya atau perilaku publik ini saya duga sih memang karena pertama pengaruh arus informasi yang mengglobal sifatnya. Jadi tidak hanya lokal tapi justru mengglobal. Nah, di mana arus informasi ini saya yakin kalau ada penelitian dan mungkin banyak sudah mengadakan penelitian bahwa bagaimana dampak negatif terhadap perubahan perilaku ya, baik itu dalam konteks anak milenial maupun masyarakat pada umumnya. Budaya silaturahmi itu sudah menjadi trademark gitu. Iya, tradisinya. Sudah menjadi satu memang keharusan gitu. Sehingga kita waktu lebaran itu belum merasa lebaran kalau belum keliling. Betul. Ke tempat saudara, ke tetangga, dan kemudian apalagi di sana ada uli dengan dagingnya kan begitu. Sehingga terasa bahwa di saat lebaran itu bahwa perilaku ataupun kesepakatan budaya seperti itu menjadi suatu kebanggaan. Kebanggaan mengikat emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga semacam apalagi kan namanya mudik. Mudik itu artinya orang yang sudah berjuang mencari kehidupan di luar terus balik ke kampung, kemudian muncul kerinduan antara sesama anggota kampung, warga kampung, itu ada semacam kegembiraan tersendiri. Jadi kegembiraan tersendiri di mana dengan adanya budaya tadi itu silaturahmi, kemudian berkunjung ke masing-masing rumah dan sebagainya, ada tertanam di dalam hati sebagai satu ikatan yang begitu kuat. Nah, sekarang masalahnya kena persoalan arus informasi dan teknologi yang mengglobal tadi itu, jangankan persoalan itu kadang-kadang ya maaf ini kita akui bersama lah. Keluarga ya. Dengan istri aja kita berkumpul begini nih, istri mau pegang HP apa, kita pegang HP apa, kita yang bicarakan apa yang nah, artinya kalau dari sisi keretakan, maaf kalau terlalu ekstrim disebut, itu sebenarnya merupakan sebuah indikasi yang kurang bagus gitu. Nah, jadi bagi kita sebenarnya melihat itu, pertama tetap pendidikan keluarga itu menjadi penting. Nah, instrumen-instrumen keagamaan yang biasa kemudian menjadi teradopsi sebagai sebuah budaya itu perlu kita tindak-lanjuti, kita lanjutkan gitu. Sehingga bagaimana silaturahmi di kampung, bagaimana kemudian ada yang disebut dengan halal bihalal. Halal bihalal itu adalah produk budaya, tapi terinspirasikan oleh nilai-nilai agama. Sebab dalam firman Rasulullah dikatakan, dalam sabda Rasul dikatakan, laisa minna qati'un. Bukan dari kelompok kami orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, ini barangkali ke depan keluarga memang menjadi sebuah harapan yang paling besar dalam mengarahkan mendidik anak-anak yang bisa komitmen dan integran dengan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Iya, yang jadi keprihatinan juga Pak Kiai, karena memang fenomena yang kita potret juga, media juga memotret. Jadi kalau mungkin di era 90-an itu Hari Raya Idul Fitri, hari pertama itu, 1 Syawalnya itu para keluarga tuh fokus halal bihalal, keliling tadi ke saudara dan sampai ke tetangganya dan sebagainya, kerabatnya. Kalau sekarang fenomena lebih singkat tuh Pak Kiai. Jadi habis sholat id, maaf jam 9, jam 10 mereka udah siap-siap. Oh, gitu. Siap-siap. Jadi pasca duhur itu yang kita potret, kita liputan mudik itu. Jadi pasca duhur di hari Idul Fitri 1 Syawal itu pergerakan sudah
beralih ke tempat wisata. Ini sebetulnya memang sebenarnya fenomena yang tadi sudah menjadi koreksi bagi kita juga, misalnya agamawan, kemudian keluarga, bagaimana kemudian tadi mengokohkan bagaimana kemudian nilai-nilai silaturahim itu lebih diperkokoh, jangan misalkan lebih mudah sehingga kemudian makin hilang tadi itu tradisi-tradisi yang sebenarnya orang tua zaman dulu udah sangat bagus lah menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam sebuah nilai budaya yang itu diharapkan bisa terekat hingga lama. Ini ke depan seperti apa, ya bagi melihat ini? Jadi memang ini tidak terlepas juga bahwa kalau tadi katakan sampai zuhur masih bisa kelihatan, tapi setelah zuhur sudah ke tempat wisata. Karena tadi di samping teknologi, misalnya orang lebih banyak ngirim WA. Ya, ucapannya atau silaturahminya melalui WA lah gitu, kecuali mungkin yang dekat. Tapi kalau dulu karena belum ada itu, kita merasa tidak enak kalau saya tidak datang ke orang yang lebih jauh gitu, sehingga waktu juga memberikan perlu durasi yang cukup banyak dalam konteks silaturahmi. Yang kedua atau yang paling pokok sebenarnya tentang pemahaman nilai silaturahmi bagi setiap muslim pada hari ini atau bagi kaum milenial. Sebab kalau wisata sih memang dipengaruhi oleh jelas adanya modal, adanya kemampuan. Tapi kalau imannya mengatakan, karena nilai keagamaan mengatakan bahwa silaturahmi itu menjadi lebih penting dan jangkauannya tidak hanya 1-2 orang yang kemudian bisa dia lebih meluangkan waktu lebih lama, maka itu pasti akan terjadi karena komitmen terhadap nilai keagamaannya, karena faham terhadap nilai keagamaan yang memang mempengaruhi terhadap kehidupan. Jujur saja begini, kalau berbicara tentang silaturahmi dan interaksi sosial, itu akan memberikan dampak positif dalam rangka bagaimana menata kehidupan kita ke depan. Contoh, Bang Sony misalnya dengan saya ketemu hari ini. Kemudian pertama mungkin salam, tapi pada satu saat ini Bang Sony ini kan orang wartawan, saya punya produk nih. Nah kalau itu kenapa saya tidak komunikasi lagi? Nah artinya bahwa interaksi yang itu kalau kita memahami substansi sebenarnya bagaimana nilai interaksi itu atau silaturahmi itu justru akan memberikan manfaat. Bahkan hadis menegaskan barang siapa yang ingin dipanjangkan umur, artinya panjang umur itu dengan rasa senang, happy, bisa ketawa kan gitu dengan bareng bersilaturahmi itu dan diperbanyak rezeki, maka sambungkanlah silaturahmi. Artinya ini memberikan gambaran silaturahmi itu memberikan suatu dampak positif terhadap bagaimana pengembangan diri baik dalam konteks untuk membangun kekeluargaan secara lebih erat, juga usaha-usaha ke depan dalam kaitan dengan mendapatkan berbagai informasi daripada hasil silaturahmi itu. Jadi kuncinya kalau di saya memang kembali harus pada pemahaman keagamaan, norma-norma yang menjadi pembenteng daripada budaya yang berdasarkan keagamaan ini bisa lebih dipertahankan. Terima kasih Pak Kiai memberikan pencerahan kita semua, termasuk juga Sobat Kabar Banten. Tausiah Ramadan kali ini sangat spesial dan bisa memberikan kita pemahaman utuh ya bahwa pemahaman keagamaan itu sangat penting dalam rangka membentengi kita semua dari gempuran teknologi ya. Jangan sampai kemudian makin lama makin terkikis sehingga nilai-nilai agama justru juga hilang tergerus oleh teknologi. Ini tanggung jawab kita semua, kalangan ulama, kemudian tokoh masyarakat dan para keluarga, pendidik dan sebagainya. Pak Kiai masih banyak hal yang ingin ditanyakan, tapi karena waktunya sudah tidak mungkin lagi Pak Kiai, kita akan bertemu pada lain acara. Dan saya Maksud Hussein dan kru Kabar Banten yang membidangi program Tausiah Ramadan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada para sobat Kabar Banten. Silakan Pak Kiai untuk terakhir. Baik, di kesempatan terakhir ini juga saya ingin menyampaikan pada para pemirsa maupun para yang menonton acara ini, yang mengikuti acara ini, untuk menyampaikan minal aidin wal faizin, kullu am antum bi khair,
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Sobat Kabar Banten, tausiah Ramadan pada kali ini, dan juga menutup serangkaian acara-acara tausiah Ramadan dari awal Ramadan hingga saat ini. Saya Maksud Husain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.